Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Parwati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir saya yang berjudul Aplikasi Donasi Modal Usaha atau SIMOSA, Modul Pengelola. SIMOSA merupakan sebuah aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk membantu usaha UMKM yang akan melakukan penggalangan dana serta membantu masyarakat yang ingin melakukan donasi untuk membantu para UMKM tersebut. Dalam pembuatan aplikasi SIMOSA ini dilatar belakangi oleh beberapa hal. Faktor yang pertama, menurut Badan Pusat Statistik Jawa Barat, UMKM merupakan salah satu faktor terbesar yang mendorong peningkatan perekonomian di Jawa Barat. Faktor yang kedua, adanya beberapa permasalahan yang masih dialami oleh para pengusaha UMKM, yaitu permasalahan modal usaha, permasalahan jumlah produksi, dan permasalahan pemasaran produk. Faktor yang ketiga yaitu kesulitan yang dialami oleh para pemilik usaha ketika melakukan pinjaman di bank untuk modal usaha mereka. Faktor yang keempat yaitu belum adanya situs penggalangan donasi yang bertujuan untuk membantu pemodalan UMKM. Oleh sebab itulah, dibutuhkan sebuah aplikasi crowdfunding yang dapat membantu UMKM dalam melakukan penggalangan donasi modal usaha. Dalam aplikasi crowdfunding tersebut, dibutuhkan adanya pihak pengelola yang berperan sebagai perantara antara donatur dan pemilik usaha atau penerima donasi. Sehingga antara donatur dan pemilik usaha tidak terjalin komunikasi secara langsung, tetapi komunikasi hanya terjadi antara pengelola dan donatur atau pengelola dan pemilik usaha. Rumusan masalah yang dapat kita ambil dari latar belakang tersebut yaitu yang pertama, bagaimana memfasilitasi UMKM dalam mencari donasi untuk mengembangkan usaha mereka. Yang kedua, bagaimana memfasilitasi donatur dalam mencari target yang akan mereka beri donasi. Dan yang ketiga yaitu bagaimana donatur dapat mengetahui proses penyaluran donasi yang berjalan. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini yang pertama yaitu membantu memfasilitasi UMKM dalam mencari donasi untuk mengembangkan usaha mereka. Yang kedua, membantu memfasilitasi donatur dalam mencari target yang akan mereka beri donasi. Dan yang ketiga, memberi informasi kepada donatur bagaimana proses penyaluran donasi berjalan. Batasan masalah dari aplikasi ini yaitu aplikasi ini hanya berbasis website, hanya untuk UMKM di Jawa Barat, dan hanya untuk kegiatan donasi, bukan untuk peminjaman dana. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, usaha mikro merupakan usaha perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai usaha mikro dengan aset maksimal 50 juta dan omset maksimal 300 juta. Usaha kecil merupakan usaha yang didirikan oleh perorangan dan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan serta memenuhi kriteria sebagai usaha kecil dengan aset 50 juta sampai 500 juta dan omset lebih dari 300 juta sampai dengan 2,5 miliar. Usaha menengah merupakan usaha yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dengan aset lebih dari 500 juta sampai dengan 10 miliar dan omset lebih dari 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Donasi merupakan sebuah pemberian yang bersifat sukarela tanpa ada imbalan. Donatur merupakan pihak atau orang yang mendonasikan atau menyumbangkan hartanya kepada orang lain yang membutuhkan. Pengelola platform merupakan perantara antara pihak donatur dengan pihak penerima dana yang berkewajiban untuk menampilkan informasi mengenai pihak-pihak yang membutuhkan donasi serta informasi yang berkaitan dengan cara penyaluran donasi. Pengelola juga bertugas untuk memastikan kenyamanan dan keamanan donatur maupun penerima donasi. Dalam pembuatan aplikasi ini, kami menggunakan metode prototype. Tahap pertama yaitu tahap pengumpulan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan user. Yang kedua, membangun prototype, kemudian mengevaluasi prototype. Apabila dalam proses evaluasi prototype terdapat prototype yang tidak sesuai dengan kebutuhan user, maka akan mengulang dari tahap pengumpulan kebutuhan. Tapi jika prototype sudah dirasa sesuai dengan kebutuhan user, maka akan bisa berlanjut ke tahap pengkodean sistem, tahap menguji sistem, dan tahap evaluasi sistem. Apabila dalam tahap evaluasi sistem terdapat kode ataupun hasil dari sistem yang kurang sesuai dengan prototype, maka dapat mengulanginya dari tahap pengkodean sistem kembali. Tapi jika dirasa sudah sesuai dengan prototype yang dibangun, maka sistem sudah siap digunakan. Ini merupakan rancangan BPMN aplikasi SIMOSA. Pada bagian yang memiliki warna yang berbeda, itu menandakan alur proses bagian admin. Ini merupakan rancangan use case aplikasi SIMOSA. Untuk admin ada
beberapa fungsionalitas yang dimilikinya, fungsionalitas login, fungsionalitas kelola user, fungsionalitas kelola permintaan penggalangan dan donasi, fungsionalitas kelola penggalangan dana, fungsionalitas kelola tanggapan user, kelola artikel. Ini merupakan rancangan kelas diagram secara keseluruhan dari aplikasi Simosa. Ini merupakan rancangan IRD diagram dari aplikasi Simosa. Dan ini merupakan tabel relasi dari aplikasi Simosa. Selanjutnya, demo aplikasi Simosa. Masukkan username dan password. Jika login berhasil, akan redirect ke halaman dashboard. Di bagian header, ada notifikasi permintaan penggalangan dana dari user, ada notifikasi permintaan donasi masuk, ada notifikasi jika ada pesan masuk. Kita dapat menemukan informasi jumlah user yang aktif, jumlah user yang tidak aktif, jumlah penggalangan yang sedang berjalan, jumlah penggalangan yang sudah selesai, persentase tanggapan user, dan persentase donasi yang terkumpul dari semua penggalangan yang telah dilakukan. Adanya fitur chat di sini bertujuan untuk mempermudah komunikasi antara user dengan pengelola dari aplikasi Simosa sendiri. Pada halaman pengelola atau admin terdapat 7 menu utama, yaitu menu dashboard, menu user, menu permintaan, menu kategori UMKM, menu penggalangan dana, menu kelola artikel, dan menu tanggapan user. Di dalam menu user terdapat 3 submenu, yaitu data user, pemilik usaha, dan donatur. Pada halaman kelola data user, kita dapat melihat semua daftar user yang ada di dalam aplikasi Simosa, baik user yang aktif maupun user yang tidak aktif. Kemudian, kita dapat melihat detail dari data user tersebut. Pada halaman detail user, selain dapat melihat data pribadi user, kita juga dapat melihat data penggalangan usaha yang pernah dilakukan oleh user ataupun yang sedang dilakukan oleh user, serta data donasi yang pernah dilakukan atau yang sedang dilakukan oleh user itu. Selain itu, admin juga dapat melakukan aktivasi akun user apabila ada hal yang dilakukan oleh user yang sekiranya melanggar perjanjian dari aplikasi Simosa itu sendiri, maka admin mempunyai hak untuk menonaktifkan akun user tersebut. Ini merupakan tampilan dari halaman kelola pemilik usaha. Admin dapat melihat data dari user-user yang sedang melakukan penggalangan dana. Pada halaman ini dapat melihat berapa jumlah penggalangan dana yang sedang dilakukan oleh setiap user. Selain itu juga dapat melihat detail dari user itu sendiri. Ini merupakan halaman kelola donatur yang mana admin dapat melihat daftar user yang sedang melakukan donasi terhadap UMKM yang sedang melakukan penggalangan donasi. Kemudian pada menu permintaan terdapat 2 submenu utama, yaitu submenu penggalangan dana dan submenu donasi. Pada halaman permintaan penggalangan dana, admin dapat melihat data user yang melakukan pengajuan penggalangan dana. Kemudian di halaman detail permintaan penggalangan, ada informasi mengenai user yang melakukan permintaan penggalangan. Selain itu juga terdapat informasi mengenai data persyaratan permintaan penggalangan dana, yang mana di sini ada data utama, data pendukung, data kepemilikan, dan data benefit. Pada tahap ini, admin melakukan konfirmasi terhadap data-data yang sudah dikirimkan oleh pemilik usaha. Jika memang datanya sudah valid, maka admin dapat menekan tombol approve, kemudian akan dipublikasi di aplikasi Simosa. Tetapi apabila data yang dikirimkan oleh pemilik usaha ada yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, maka admin berhak untuk menolak permintaan penggalangan dana tersebut dengan menekan tombol tolak. Setelah itu, admin harus menghubungi user untuk menjelaskan berkas apa yang sekiranya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari aplikasi Simosa itu sendiri. Kemudian ada halaman kelola donasi yang mana ada 2 submenu di dalamnya, yaitu permintaan donasi dan benefit yang sedang diproses. Di halaman permintaan donasi, admin dapat melihat daftar user yang sedang melakukan pengajuan donasi terhadap penggalangan UMKM yang sedang berjalan. Kemudian di halaman detail permintaan donasi, terdapat data dari donatur dan juga ada bukti pembayaran yang harus dicek oleh admin. Apabila bukti pembayaran tersebut sesuai
nominal yang diterima oleh admin, maka admin harus melakukan konfirmasi terhadap permintaan donasi tersebut. Jika data yang dikirimkan oleh user tidak sesuai, maka admin berhak melakukan penolakan, yaitu dengan klik tombol tolak. Dan ini merupakan halaman dari kelola kategori UMKM, yang mana admin dapat menambahkan data kategori UMKM dengan mengisi nama kategori dan keterangan dari kategori, kemudian klik tombol simpan. Untuk menghapus kategori UMKM, admin harus menekan tombol hapus, kemudian klik tombol iya. Pada menu penggalangan dana ada 4 submenu utama, yaitu submenu semua penggalangan, submenu penggalangan berjalan, submenu penggalangan selesai, dan submenu penggalangan yang ditolak. Pada halaman semua penggalangan dana terdapat informasi semua penggalangan yang sedang berjalan, penggalangan yang sudah selesai, serta penggalangan yang ditolak. Admin dapat melihat detail dari setiap penggalangan. Di halaman penggalangan dana berjalan, admin dapat melihat daftar UMKM yang sedang melakukan penggalangan. Admin dapat melakukan pemberhentian penggalangan dana apabila dana yang dikumpulkan sudah sesuai dengan target. Admin juga dapat melihat detail dari penggalangan yang berjalan tersebut dengan cara klik tombol detail, kemudian akan muncul detail dari data penggalangan yang sedang berjalan. Di situ terlihat data dari user UMKM-nya, kemudian ada data utama dari pengajuan penggalangan, ada data pendukung, data kepemilikan, data benefit, dan jadwal pencairan dana. Kemudian di bagian bawah ada progres penggalangan dana, yang mana terdapat persentase dana yang terkumpul, tanggal pencairan dana, dan ada tanggal batas waktu pencairan dana, serta ada daftar donatur yang sudah melakukan penggalangan donasi di UMKM tersebut. Di halaman penggalangan dana selesai, admin dapat melihat UMKM yang sudah selesai melakukan penggalangan dana. Kemudian apabila ada salah satu UMKM yang memang membutuhkan untuk melakukan penggalangan dana ulang, maka admin bisa mengaktifkan penggalangan yang sudah selesai itu, sehingga dapat dipublikasikan kembali. Selain itu, admin juga dapat melihat detail dari penggalangan dana yang sudah selesai. Pada halaman penggalangan dana yang ditolak, admin dapat melihat UMKM yang tidak diterima permintaan penggalangan dananya. Admin dapat melihat detail dari permintaan penggalangan dananya, dan juga admin dapat melakukan chat kepada pemilik usaha untuk memberitahu alasan mengapa permintaan penggalangan dananya tidak diterima. Pada menu kelola artikel ada 2 submenu utama, yaitu menu kategori artikel dan menu artikel. Pada halaman kelola kategori artikel, admin dapat menambahkan data kategori artikel, yaitu dengan menekan tombol tambah data, kemudian mengisi nama kategori artikel, dan klik tombol simpan. Selain itu, admin juga dapat mengedit data kategori artikel, yaitu dengan klik tombol edit, kemudian ubah data yang akan diedit, dan klik tombol simpan. Untuk menghapus data kategori artikel, admin harus menekan tombol hapus, kemudian klik iya. Ini merupakan halaman dari data artikel, yang mana pada halaman ini admin dapat menambahkan data artikel dengan cara klik tombol tambah data. Setelah semua data terisi, kemudian klik tombol simpan. Admin juga memiliki hak untuk melakukan aktivasi artikel, yang mana jika statusnya berjalan, maka artikel tersebut akan tampil di halaman user. Tapi jika statusnya selesai, maka artikel tersebut tidak tampil di halaman user. Admin juga dapat melihat detail dari data artikel yang sudah ditambahkan tadi, kemudian dapat mengedit data artikel, dan juga dapat menghapus data artikel. Dan yang terakhir adalah menu data tanggapan user, yang mana di sini admin dapat melihat tanggapan yang dikirimkan dari user sebagai bentuk feedback user terhadap aplikasi, sehingga bisa menjadi bahan penilaian untuk memperbaiki sistem. Admin dapat melakukan aktivasi status dari tanggapan user itu sendiri. Apabila statusnya aktif, maka tanggapan user tersebut dapat dilihat di halaman user. Tetapi jika statusnya tidak aktif karena suatu hal tertentu, maka admin berhak untuk menonaktifkan status tanggapan user tersebut sehingga tidak dimunculkan di halaman user. Demikian demo aplikasi Simosa modul pengelola, semoga bermanfaat. Terima kasih.